Oke. Cek cek. Tes tes. Oke. Selamat datang di Suara Ekonomi, garda terdepan dalam perubahan. Bersama saya, Pak Deka. Kampus itu seperti miniatur negara, bos. Yang dimana semua kalangan intelektual berkumpul, berdialektika, dan beradu ide ataupun gagasan. Sehingga mahasiswa mempunyai kapabilitas dalam mengimplementasikan sistem perpolitikan demi menyuarakan kebenaran di internal kampus ataupun di masyarakat untuk menyalurkan keluh kesahnya terhadap birokrasi kampus dan pemerintah. Namun, dalam dinamika-dinamika perpolitikan sering terjadi paradoks dan hipokrit yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa. Misal nih, yang pertama, sebagian mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menaikkan eksistensi kelompok ataupun pribadinya, bukan murni menyambungkan lidah rakyat. Kedua nih bos nih, ketika terdapat musyawarah besar ataupun pemilihan kepengurusan di kampus, tak jarang terjadi transaksi logistik yang dilakukan oleh mahasiswa yang memenangkan kelompoknya, bukan dengan prosedur demokrasi. Ketiga, terjadi ketika ada kelompok yang lebih dominan di kampus lebih menguasai yang menyebabkan dinasti perpolitikan. Sehingga terjadi kesewenang-wenangan terhadap kelompok yang kecil. Seperti menghalangi regenerasi kaderisasi. Itu beberapa contoh yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa yang mengimplementasikan perpolitikan di internal kampus dengan cara yang kotor. Mereka membenci politik yang kotor terhadap birokrasi kampus dan pemerintah, tapi mereka sendiri melakukannya. Maka yang mereka lakukan ini sebuah paradoks dan hipokrit. Kalau kata Sohogi nih bos nih, aktivis mahasiswa tahun 65-an mengatakan bahwa bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lumpur yang kotor. Maka untuk mereka harus menyadari dan lebih banyak belajar lagi untuk perpolitikan dengan cara yang bersih dan sehat, sehingga bisa menjadi mahasiswa yang berintelektual dan beridealisme agar apa yang mereka lakukan menjadi pengaruh yang baik untuk melahirkan regenerasi mahasiswa yang bijaksana. Oke, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan. Nama aku di sini Ronaldo Satria Widodo, bisa dipanggil Aldo, dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Ina dari Manajemen 19. Oke, panggilnya Ina ya? Nama saya Muhammad Adrianto, biasa dipanggil Mardi. Saya dari jurusan Manajemen angkatan 2019. Oke, kenalin namaku Aisyah Fabela, bisa dipanggil Bella, dari mahasiswa ekonomi, prodinya S1 Manajemen angkatan 2019. Karena bahasannya politik cukup sensitif ya untuk beberapa orang. Jadi sebenarnya politik itu ada bermacam-macam pendapat sih. Ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah jalan atau cara untuk menuju kekuasaan. Jadi gimana caranya yang berkaitan dengan taktik, berkaitan dengan strategi, dan juga bagaimana caranya kita mendapatkan keinginan. Nah, tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa politik ini sebenarnya adalah pemikiran untuk mencapai suatu masyarakat sesuai tujuannya. Nah, jadi itu adalah sistem yang terstruktur dalam suatu masyarakat di mana ada satu orang yang menginisiasi ide supaya masyarakat ini bisa berkembang. Menurut Anda, politik itu apa sih? Oke, menurut saya politik itu mungkin ini banyak yang mengartikan sebuah arti kata politik. Mungkin dari saya pribadi itu politik adalah sebuah seni, yang mana seni sama seperti public speaking yang merupakan seni dalam berbicara. Namun di politik sendiri adalah seni untuk entah itu merebut kekuasaan atau mengambil kekuasaan di bidang manapun, entah itu di bidang pemerintahan dan bidang lain-lainnya. Oke, segitu itu. Suatu sistem untuk mengelola sesuatu mungkin kalau sekarang identik dengan negara dan pemerintahan dan kekuasaan. Oke Aldo, menurut Anda politik itu apa sih? Wah, politik ya. Kalau setahu saya nih sebagai mahasiswa, politik itu merupakan sebuah instrumen
yang biasanya dipraktekkan oleh petinggi-petinggi kita ya, khususnya di bidang legislatif. Dan sebenarnya politik itu baik, namun kerap kali di Indonesia ini politik disalahgunakan. Seperti itu sih. Perlu nggak sih mahasiswa itu terjun ke dalam dunia politik itu sendiri? Oke, kalau ngomongin soal mahasiswa dan juga politik, ini adalah dua hal yang berbeda, namun berhubungan. Nah, kalau pertanyaannya adalah penting nggak sih mahasiswa terjun ke dunia politik? Nah, tentu saja yang pertama adalah tergantung mahasiswanya sendiri, mau atau enggak, berkenan atau enggak. Tapi ketika untuk mahasiswa tahu politik, nah menurutku itu adalah sangat penting. Apalagi ketika di manajemen ada ekonomi politik yang kita membahas seluk-beluk dari ekonomi yang dikaitkan dengan politik. Nah, sebenarnya mahasiswa kan salah satunya adalah sebagai agent of control ya, social control. Ini sebenarnya adalah apa ya, kayak semacam tugasnya mahasiswa. Nah, sebenarnya politik mahasiswa tuh bukan kita terjun ke ranah politik praktis, tapi justru sebagai oposisi dari politik praktis sebenarnya. Nah, itu adalah tugasnya mahasiswa. Kayak gitu. Oke, benar-benar menjadi oposisi ya. Dari Iya, apa? seharusnya. Seharusnya. Oke. Dari pemaparan tentang politik, menurut Ardi sendiri, perlu nggak sih mahasiswa itu turun di dalam dunia politik? Oke, untuk dari peran sebagai mahasiswa itu, mungkin mahasiswa itu memang perlu sih. Kalau dari saya pribadi itu mewajibkan atau enggak mewajibkan tuh, atau menekankan bahwa mahasiswa harus bercampur di dunia politik. Mengingat bahwa mahasiswa ada sebagai tridharma perguruan tinggi itu harus entah itu berapa persen itu harus menyampur politikan. Soalnya di kehidupan apapun, meskipun mahasiswa tidak suka dengan hal atau arti kata politik, akan tetapi mahasiswa itu juga sehari-hari itu secara tidak sadar itu mahasiswa sudah melakukan sebuah politik. Contohnya saja mungkin mahasiswa yang makan di warung, yang anak kos-kosan pasti nyari makan kan, itu juga sudah melakukan hal perpolitikan di situ. Oke, siap. Jadi relate sama kehidupan ya. Iya. Gitu. Perlu nggak sih mahasiswa itu terjun ke dalam dunia politik? Perlu banget. Jadi mungkin aku mau sedikit cerita. Kemarin aku juga habis baca-baca dan dengar beberapa podcast juga. Kalau kita ngomongin mahasiswa kan terkait dengan agent of change gitu ya. Masa depan bangsa ada di mahasiswa gitu. Nah, ketika mahasiswa itu pengen punya tujuan yang besar, salah satu langkah yang paling nyata itu ketika dia terjun di pemerintahan. Dia bisa membuat suatu sistem pengelolaan gitu, dan salah satu cara untuk terjun ke pemerintahan adalah melalui politik. Jadi penting banget sih menurutku. Untuk mahasiswa terjun ke dunia politik itu menurut saya sangat penting ya. Karena mahasiswa waktu di kampus itu kan sebuah miniatur terkecil dari sebuah negara. Mereka di situ diinkubasi dan dilatih sebelum terjun langsung ke masyarakat. Nah, dan sebagai masyarakat pun itu semuanya dan semua hal berkaitan dengan politik. Mulai dari elemen terkecil, contohnya di tingkat desa, kecamatan, kelurahan, kota, maupun sampai ke provinsi maupun negara. Itu sangat berhubungan ketat dengan politik. Oleh karena itu, agar mahasiswa tidak salah kaprah dan tidak menjadi apatis, penting sekali ditanamkan pengetahuan tentang politik sejak di universitas. Selanjutnya, pandangan Anda mengenai mahasiswa yang dijuluki sebagai agent of change itu sendiri. Itu bagaimana pandangan Anda? Oke, pandangannya sebagai mahasiswa, ketika sudah berada di fase menjadi mahasiswa tentunya punya privilege, di mana kita selain mendapatkan ilmu dan juga unggul secara intelektual, kita tuh punya banyak lini yang bisa dimasuki. Salah satunya adalah terjun langsung ke masyarakat. Nah, itu adalah salah satu alasan terbentuknya organisasi-organisasi mahasiswa pada awalnya. Nah, kalau teman-teman lihat sejarahnya lagi, di tahun 1950 itu udah mulai ada Senat Mahasiswa. Nah, di situ mahasiswa-mahasiswa ini memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi benar-benar oposisi pemerintah pada saat itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, ya mahasiswa dan organisasi-organisasi yang berbau politik tuh makin mengarah ke politik praktis. Nah, tapi waktu tahun 1970 kalau nggak salah, nanti kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, itu mulai ada perubahan-perubahan di mana ada normalisasi kehidupan kampus. Nah, jadi di sana tuh
udah mulai dibatasi, SEMA diganti BEM, dan ada turunannya lagi program-programnya. Jadi secara nggak langsung tuh dibatasi ranah politiknya, hanya menjalankan program kerja di kampus. Oke, untuk pandangan agent of change itu sama halnya kita, untuk kita sebagai mahasiswa itu jikalau sudah terjun atau keluar dari mahasiswa itu terjun ke masyarakat sebagai agent of change. Nah, di mana kita mempunyai agent of change untuk mengubah masyarakat itu juga ada unsur perpolitikannya di situ. Namun mungkin mahasiswa sendiri tidak menyadari bahwa mereka juga sudah melakukan hal perpolitikan. Nah, dengan begitu mahasiswa itu seharusnya atau lebih ditekankan untuk melek terhadap perpolitikan, karena jika di masyarakat tidak ada agent of change, siapa lagi kalau bukan mahasiswa gitu. Mengenai agent of change tadi, menurut Ina sendiri pandangan terkait hal itu bagaimana? Jadi ini mungkin sedikit intro aja, kayak mahasiswa kan kayak usia-usia kita punya power yang banyak, kita juga punya banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal. Jadi di usia mahasiswa ini waktunya kita buat explore, belajar banyak hal, sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita di usia yang udah lebih matang, lulus dari S1 mungkin kita udah punya banyak bekal gitu, dan siap untuk memberikan kontribusi-kontribusi yang nyata gitu buat Indonesia mungkin di masa mendatang begitu. Agent of change. Agent of change sendiri kan artinya sebuah perubahan kan. Nah, di sini mungkin mahasiswa sebagai agent of change, bahwa mahasiswa itu merupakan sebuah agent dari perubahan. Karena mahasiswa di sini memiliki kesempatan yang sangat bagus. Mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan pendidikan. Nah, di situ mereka harus bisa memberikan perubahan. Di sini perubahannya dengan konotasi yang baik ya tentunya. Perubahan yang baik pastinya untuk negara, dan instrumen terkecilnya adalah untuk warga dan masyarakat di sekitarnya. Untuk sekarang sendiri, agent of change itu sudah diterapkan contohnya melalui program-program KKN atau pembina desa ya, mungkin seperti itu. Jadi mahasiswa sebagai agent of change itu sangat perlu untuk mengarahkan negara ke sisi yang positif. Jadi dari penjelasan Bella tentang mahasiswa sebagai agent of change tadi itu, nah setelah melihat kenyataannya pada lingkungan di sekitar mahasiswa yang Bella lihat itu, bagaimana keadaannya? Seperti apa menurut pandangan Bella? Oke, pandangan dari permasalahan yang ada sekarang ya. Nah, jadi mahasiswa ini udah terbagi-bagi nih, nggak lagi dalam satu jalur agent of change atau agent of social control, tapi ada nih mahasiswa yang memang fokus kuliahnya, jadi mengejar nilai akademis. Ada juga mahasiswa yang fokus organisasi untuk menambah relasi, menambah pengalaman. Dan itu menurutku bukan hal yang salah, karena semuanya punya orientasi yang masing-masing. Nah, tapi yang kulihat sekarang ya, banyak mahasiswa-mahasiswa, baik yang tahu organisasi dan politik kampus maupun enggak, itu sama aja, cenderung mengingkari tujuan dari politik kampus itu sendiri. Jadi lebih ke arah, itu tadi, ada mahasiswa yang dari organisasi-organisasi sibuk proker, ada juga yang malah terjun ke politik praktis. Ada beberapa orang yang ku kenal dia sebagai mahasiswa dan udah gabung partai politik. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuman kayak langsung terjun ke praktisnya, jadi untuk mengabdinya itu kurang gitu. Oke, mungkin kalau menurut saya mahasiswa sekarang itu telah hilang jati dirinya sebagai mahasiswa. Entah itu ditabrak oleh pandemi COVID yang tidak henti-hentinya, atau entah itu semakin meningkatnya rasa apatisme mahasiswa terhadap lingkungan sekitar. Mungkin untuk saat ini mahasiswa sendiri itu lebih ke arah kehilangan jati diri sebagai mahasiswanya. Mungkin untuk kedepannya ketika mahasiswa-mahasiswa yang sudah terjun ke mahasiswa, yang memiliki arti atau memiliki kepedulian terhadap sekitar, itu lebih ditekankan kepekaannya terhadap sekitar. Oke, nah dari pemaparan itu, menurut Ina sendiri bagaimana realitas mahasiswa saat ini? Realitas mahasiswa saat ini itu sih, menurut aku kayak kalau di kampus-kampus gitu ya, karena udah ada banyak wadah, aku seneng banget kayak ada mahasiswa itu mereka dibagi-bagi ya, mungkin kayak ada yang minatnya
untuk fokus akademik, ada yang minat fokus mungkin untuk ikut organisasi kesosialan mungkin kayak di luar kampus, tapi ada juga mereka yang memanfaatkan wadah politik itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau secara lebih general kadang mereka masih cuman sebatas untuk mengisi waktu kosong aja sih. Jadi menurutku ada wadah yang bagus, itu juga harus diiringi dengan mereka yang terus belajar, mereka juga terus update terkait isu-isu yang sekarang mungkin lagi booming dan memang dibutuhkan untuk perbaikan bangsa gitu sih. Jadi nggak cuman mereka yang harus aktif untuk perkumpulan mungkin wadah politik mahasiswa, tapi mereka juga harus diiringi dengan terus belajar gitu terkait ilmu politik ataupun isu-isu yang penting tadi. Oke, kalau di kampus sendiri sih saya melihat apa ya, sebenarnya politik itu bagus, tapi beberapa oknum menyalahgunakan kepentingan politik tersebut. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi sih, ada beberapa organisasi atau golongan yang menyalahgunakan kepentingan politik tersebut. Mungkin apabila kepolitisasian itu bisa digunakan dengan lebih baik dan tujuannya satu, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat, negara, dan sebagai media pembelajaran kita di universitas, itu sebenarnya bagus. Tapi sekali lagi yang salah di sini adalah oknum-oknum tertentu. Mungkin seperti itu. Oke. Berkaitan dengan yang di awal tadi ya, kan yang Bella itu bilang bahwa mahasiswa itu di dalam politikan itu seharusnya sebagai oposisi dari politik itu sendiri. Dan juga mungkin bisa lebih dijelaskan mengenai peran sebagai oposisi sendiri itu seperti apa. Dan juga terakhir juga kan bahwa mahasiswa yang langsung terjun ke politik praktis itu dari Bella kan sedikit kurang setuju. Nah itu seharusnya juga seperti apa? Lebih ke perannya di dalam peran mahasiswa sebenarnya itu di dalam dunia perpolitikan itu seperti apa? Gitu. Oke, disclaimer dulu ya, kalau misalnya ini karena berhubungan dengan opini dan pendapat, jadi mungkin teman-teman nanti bisa kontra, nggak apa-apa, bebas. Kalau menurutku sendiri, ketika apa tadi perannya mahasiswa ya? Peran mahasiswa. Perannya mahasiswa untuk bisa kembali lagi ke jalurnya. Karena dulu gini sih, adanya organisasi-organisasi mahasiswa tahun 1950. Itu kan emang untuk oposisi, untuk menentang pemerintahan. Nah, pada waktu itu sampai tahun 65 ketika G30 SPKI. Nah, kan Soekarno lengser tuh jadi Pak Harto yang naik jadi presiden. Nah di situ mahasiswa-mahasiswa mulai mengkritisi nih kesalahan-kesalahan pemerintah tuh apa, gimana caranya pemerintah tuh bisa mendengarkan aspirasinya masyarakat. Sedangkan betul sih pada waktu itu masyarakat yang mungkin mohon maaf kurang terpelajar, susah untuk ngomong, susah untuk menyampaikan pendapat. Makanya ada mahasiswa nih yang punya organisasi, yang punya ilmu untuk ngomong langsung ke pemerintahan. Nah tapi ketika tahun 1970 nah itu udah dibatasi nih, jadi mahasiswa kayak kritik-kritik dan juga demo-demo, nah itu udah mulai dibatasi. Dan juga ada Dewan Mahasiswa, itu udah diganti jadi Senat Mahasiswa karena ada NKK namanya, normalisasi kehidupan kampus. Jadi di situ Kemendikbud tuh mengarahkan bahwa mahasiswa ini harus ya udah kuliah aja, nuntut ilmu aja, nggak usah ngurusin pemerintahan. Nah tapi di situ muncul lagi nih ada BEM yang menjalankan program kerja, dan di situ gunanya untuk misalnya kita ada isu-isu dari masyarakat nih, kemarin ada minyak goreng atau ada Omnibus Law. Nah itulah gunanya mahasiswa, gunanya mahasiswa yang organisasi dan juga mahasiswa yang paham politik, supaya kita bisa masuk ke birokrasinya dengan benar. Jadi nggak cuman ikut-ikut demo tanpa tahu apa sih tujuannya, bahkan untuk ikut-ikutan aja atau untuk foto-foto aja, itu yang nggak benar. Dan untuk yang kedua, mahasiswa yang langsung terjun ke politik, nah itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kalau aku pribadi, nah aku melarang diriku sendiri sih untuk terjun ke politik praktis, karena yang namanya politik untuk kekuasaan itu penuh dengan negosiasi, penuh dengan kayak ya bisa dibilang tipu daya dalam kasaran yang lebih halus, dan bukan ranahku, artinya bukan orientasiku untuk terjun ke politik secara praktis. Cuman ya aku bisa berharap aja untuk teman-teman yang terjun ke politik praktis itu
bisa benar-benar mewakili masyarakat. Kayak gitu. Untuk peran mahasiswa di dunia politik itu menurut saya mahasiswa itu sangat berperan di dalam politiknya. Mungkin saya pernah menemukan sebuah kata-kata dari buku bahwa Insinyur Soekarno itu pernah mengatakan, jika kalian ingin melihat kejayaan atau kemakmuran suatu bangsa, kalian lihat sendiri bagaimana dunia politik di kampus itu sendiri. Mungkin jika kita sebagai saat ini yang berperan sebagai mahasiswa itu, kalau menurut saya ya harus berperan dalam kepolitikan meskipun dia tidak suka atau dia tidak mau, akan tetapi ya ayolah kita buka mata terhadap politik itu. Menurut Ina, apa sih peran sebenarnya dari mahasiswa terhadap politik kampus? Oke, peran mahasiswa terhadap politik kampus. Jadi perannya cukup besar. At least gini, mungkin ketika kamu nggak tertarik untuk ikut politik dalam kampus saat ini, at least kamu harus care dulu aja sih, kayak taruh perhatian, pelajarin juga, walaupun kamu nggak terjun secara langsung ya. Karena semakin dini kita peduli akan isu-isu politik itu, nanti di masa mendatang kita itu juga bisa ikut ibarat mengkritisi gitu loh, perbuatan-perbuatan ataupun orang-orang yang memegang kepentingan di sana. Karena kalau semakin misal kayak generasi kita nggak peduli, kayak aduh politik apa sih, nggak jelas. Nah terus siapa dong yang mau megang politik nanti di masa mendatang gitu. Untuk peran mahasiswa di sini sendiri sangat besar ya dalam dunia politik. Kita sudah tahu bahwa beberapa tahun silam, beberapa tahun kebelakang itu banyak sekali mahasiswa yang melakukan gerakan-gerakan seperti ya demo untuk menentang misalnya Omnibus Law atau tentang RKUHP. Lalu pada 99 dari Orde Baru menuju reformasi itu kan juga memiliki peran yang besar, peran mahasiswa yang besar di dalamnya. Lalu waktu kemerdekaan dulu ada organisasi Budi Utomo, itu kan merupakan pemuda-pemuda yang terdidik dan tentunya bisa dianggap juga sebagai mahasiswa. Nah, di sini tentunya peran mereka sangat besar sebagai perubah yang baik dan pengontrol di dunia politik. Apabila mereka tidak ditunggangi atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kayak gitu. Oke, siap. Mantap jawabannya. Oke, selanjutnya menurut Bella, apa sih problem utama mahasiswa dalam lingkup politik internal kampus? Waduh, kayak dijabarin banyak nih problemnya mahasiswa ya. Utamanya aja. Menurutku ya, bisa dibagi poin ya. Yang pertama, problemnya mahasiswa terhadap politik kampus itu karena ada stigma. Ada, anggapan bahwa orang-orang yang mahasiswa yang terjun ke politik atau belajar politik, bahkan untuk tahu politik itu adalah hal yang tabu. Artinya hal yang itu bukan mahasiswa yang bener loh. Jadi ada stigma bahwa itu buruk. Nanti arahnya pasti bakal ke demo, dan ya mungkin masuk penjara. Nah, adanya stigma itu membuat mahasiswa yang seharusnya paham politik. Karena gimana kita tahu itu salah atau itu benar? Gimana caranya kita bisa mengantisipasi ataupun melawan kalau kita tuh nggak tahu politik itu apa? Nah, jadi mahasiswa tuh masih kurang tahu atau bahkan menganggap politik kampus itu adalah hal yang tabu. Dan yang kedua, memang walaupun sadar atau nggak sadar, ngaku nggak ngaku, pasti ada mahasiswa yang menggunakan ajang politik kampus itu untuk kepentingan pribadi. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu keterlaluan, dan kita berhak kok untuk mencapai keinginan pribadi, tapi jangan sampai mengorbankan kepentingan orang lain. Itu kan gunanya kemerdekaan, untuk membatasi diri kita sendiri. Ya gitu, itu sih salah dua problemnya. Oke, untuk problematikanya tersendiri menurut saya dari kacamata saya pribadi itu mungkin lebih ke sifat apatisme mahasiswa untuk saat ini ya. Yang mana saat ini mahasiswa sudah terserang offline, yang tidak pernah mengikuti kegiatan kampus, kebanyakan online, akan tapi sifat apatisme itu semakin tinggi sehingga mahasiswa itu ya udahlah bodo amat terhadap apa itu kampus, apa itu politik. Itu paling mungkin dari saya pribadi yang harus lebih dikurangi lah untuk sifat apatisme itu. Ayo kita
peduli terhadap sekitar, entah itu terhadap dunia kampus, terhadap di dunia luar kampus. Apa sih problematika utama dari mahasiswa terhadap politik internal kampus itu sendiri? Kalau aku sebenarnya nggak cuma politik mahasiswa doang, tapi kayak politik secara general. Kalau di sudut pandangku saat ini, politik kayak bias gitu loh. Kebanyakan dari mereka itu, namanya politik pasti ada kubu-kubu gitu ya. Mereka pasti punya semacam perkumpulannya sendiri ataupun golongannya sendiri. Nah itu, karena mereka sudah berada di satu golongan, mereka kadang jadi bias, nggak bisa melihat sesuatu secara objektif. Jadi kayak walaupun golongannya itu tidak baik, walaupun golongannya itu ibarat kayak punya suatu kesalahan gitu, mereka akan berusaha untuk mencari pembenaran. Padahal kalau tujuan jangka panjang dari politik ini adalah mungkin untuk perbaikan bangsa gitu misal, ya secara wajib kita harus melihat itu secara objektif dong. Jadi kalau memang golongan kita tidak baik, ya harus cari cara untuk memperbaiki golongan itu. Jangan apapun, yang penting golongan kita harus menang. Oke, untuk problem utamanya seperti yang saya sampaikan tadi sih, mereka terlalu fokus akan kelompok-kelompoknya dan golongan-golongan tertentu, jadi mereka melupakan visinya atau tujuan utama mereka masuk ke organisasi itu untuk apa, atau bahkan mereka melupakan tujuan organisasinya sendiri. Tujuan organisasi itu dibentuk, tujuan awalnya untuk apa. Nah, mereka problematiknya terlalu fokus akan kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan mereka sendiri sih. Jadi terlalu mementingkan organisasinya daripada tujuannya. Siap. Selanjutnya ini terkait Bella sendiri tentang stigma mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan eksternal. Itu bagaimana? Oke, kalau ngomongin ditunggangi, aku bisa bilang kalau semua hal yang dilakukan mahasiswa itu pasti ditunggangi. Entah itu yang baik atau yang buruk, pasti ada alasan kenapa mahasiswa itu ngelakuin itu. Jadi kalau dibilang, oh gerakan ini ditunggangi, proker ini ditunggangi, ya pasti nggak mungkin kita berjalan tanpa alasan. Entah itu ditunggangi oleh kepentingan kita untuk mengabdi, atau mungkin kepentingan pribadi, itu pasti ada. Nah, pendapatku soal ditunggangi kepentingan eksternal, nah itu sebenarnya apa ya, bisa dibagi-bagi lagi sih. Karena ketika ngomongin soal politik mahasiswa, pasti ada organisasi intra, ada organisasi ekstra. Dan sebenarnya keduanya ini kalau aku lihat sekarang ranahnya udah beda. Kalau organisasi intra tuh ya fokus ke proker dan fokus di internal kampus, sedangkan kalau organisasi ekstra ya kita lebih ke masyarakat dan juga di luar kampusnya. Walaupun terkadang sering bertabrakan antara organisasi intra dan ekstra. Dan menurutku itu adalah hal yang wajar karena ya gelombang dinamikanya akan selalu seperti itu. Tapi ketika kita udah mulai ke era digital atau sekarang tahun 2022, I think permasalahan-permasalahan soal bentrokan dinamika itu udah nggak zaman. Jadi harusnya kita tarung ide, bukan adu argumen yang nggak selesai-selesai gitu. Istilah ditunggangi mungkin dari saya pribadi tidak ya, soalnya kalau ketika kita sebagai mahasiswa sudah terjun ke dalam perpolitikan kampus, memang ada sedikit atau stigma tentang ditunggangi. Akan tetapi menurut saya itu kembali ke pribadian mahasiswa sendiri. Maksudnya kepribadian mahasiswa yang terjun ke dalam internal kampus. Itu bagaimana mahasiswa membawa peran sebagai mahasiswa pribadi untuk mensejahterakan mahasiswa yang lain gitu. Kayaknya jujur pasti ada sih kayak gitu. Jadi aku nggak tahu, nggak bisa bilang itu benar atau salah. Cuman sebagai mahasiswa kita udah belajar pendidikan wajib yang cukup lama, SMA ditambah ekstra menjadi mahasiswa mungkin sekitar 4 tahun. Kita harus bisa melihat itu dengan sudut pandang yang lebih luas. Jadi sebelum kita bergabung kepada suatu golongan atau perkumpulan, kita lihat-lihat lagi visi dari perkumpulan itu bagaimana. Apakah kepentingannya itu merupakan sebuah kepentingan yang baik atau mereka hanya mementingkan golongan mereka sendiri. Jadi jangan terlanjur lah. Jadi daripada nanti kita kena masalah dengan itu, mending sebelum itu jangan ikut-ikutan aja sih. Jadi lebih kritis aja sebelum mengikuti sesuatu.
Memang akhir-akhir ini sering terdengar ya tentang mahasiswa yang ditunggangi oleh elit-elit tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan ada beberapa BEM atau perserikatan BEM itu terpecah menjadi beberapa golongan dan mereka memusuhi satu sama lain kan. Nah, itu sebenarnya kepentingan golongan lagi sih. Jadi yang disalahkan sebenarnya oknum, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menyaring dan memfilter sih sebenarnya. Jadi agar kita tidak terpengaruh oleh oknum-oknum tertentu dan kita sebagai mahasiswa juga harusnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sih. Mana yang untuk kepentingan bersama dan mana yang untuk kepentingan golongan tertentu. Mungkin itu, Mas. Oke, terakhir berikan 3 kata untuk politik kampus. Politik di kampus ya. Yes. 3 kata. Oke. Evaluasi, berbenah, kebohongan. 3 kata untuk perpolitikan mahasiswa. Menurut saya 3 kata yaitu politik itu seru. Ya semoga terus belajar aja sih, nggak apa-apa, masih mahasiswa. 3 kata untuk perpolitikan mahasiswa. Benar, tidak benar. Oke, siap. Terima kasih Bella. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ina. Oke, mantap. Oke, siap. Terima kasih Mas Rudi. Oke, siap. Terima kasih Aldo. Mantap, mantap, mantap.